Shalom anak-anak, di sini Ibu akan memulai pembelajaran pada hari ini. Sebelum Ibu akan memulai pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih atas kesempatan untuk belajar pada hari ini. Ajarilah kami untuk mengasihi semua orang, termasuk mereka yang tidak baik kepada kami. Berilah kami hati yang sabar, mau mengampuni, dan selalu berbuat baik tanpa mengharapkan balasan apapun. Berkatilah pembelajaran pada hari ini, agar kami semakin meneladani kasih-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, kita sudah selesai berdoa. Di sini Ibu akan memulai pembelajaran pada hari ini mengenai sakramen perkawinan dan sakramen imamat. Menurut anak-anak, apa itu sakramen perkawinan dan sakramen imamat dalam Gereja Katolik? Dan yang kedua, apa tujuan sakramen perkawinan dan sakramen imamat dalam Gereja Katolik? Oke, di sini Ibu akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, pengertian sakramen perkawinan. Sakramen perkawinan merupakan persekutuan hidup dan cinta kasih antara suami dan istri yang diteguhkan oleh perjanjian nikah atau persekutuan pribadi yang tak dapat ditarik kembali untuk membentuk Kristiani. Sebagai sakramen perkawinan, menghadirkan misteri Allah dan mengungkapkan iman akan Allah yang mengasihi. Para suami dan istri dengan sakramen perkawinan menandakan misteri kesatuan dan cinta kasih antara Kristus dan gereja. Selanjutnya, Ibu akan membahas mengenai sakramen imamat. Sakramen imamat atau sakramen tahbisan suci atau disebut dengan Holy Orders hanya diberikan kepada seorang calon diakon, calon imam, dan calon uskup oleh seorang uskup. Sakramen imamat sering disebut sakramen tahbisan karena rahmat Roh Kudus dicurahkan melalui penumpangan tangan seorang uskup yang menjadikan mereka yang ditahbiskan kudus untuk pelayanan rohani dan mengembalakan umat Allah. Sakramen imamat juga sering disebut sebagai penyempurnaan dan penerimaan sakramen pembaptisan. Jika dalam pembaptisan, setiap orang mengambil bagian dalam imamat umat Kristus, yakni menjadi imam, nabi, dan raja. Maka melalui sakramen ini, setiap orang yang telah dibaptis dipanggil secara khusus untuk memperoleh imamat Yesus Kristus secara khas dan khusus, yakni menjadi imam, nabi, dan raja. Sehingga para uskup, imam, dan diakon yang ditahbiskan berbicara bukan lagi atas nama kekuatan mereka, tetapi atas nama Kristus sebagai kepalanya dan atas nama gereja. Sakramen ini hanya diterima sekali seumur hidup. Oke, di sini ada kutipan kitab suci. Yang pertama, Kitab Kejadian bab 2 ayat 4. Dan kedua, Kitab Keluaran bab 9 ayat 6 dilanjut dengan bab 19 ayat 22. Oke anak-anak, di sini kita akan membaca bersama-sama dalam Kitab Kejadian
bab 2 ayat 4. Yang tertulis di sini, inilah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Oke, kita lanjut dengan Kitab Keluaran bab 19 ayat 6. Kamu akan menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus bagiku. Inilah semua firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Oke, dilanjutkan membaca Alkitab Keluaran bab 19 ayat 22. Di sini berisi, juga para imam yang datang mendekati Tuhan harus menguduskan dirinya supaya Tuhan tidak menumpas mereka. Oke, di sini kita sudah selesai membaca Alkitab. Di sini Ibu akan menjelaskan kembali yang mengenai tujuan sakramen perkawinan. Tujuan sakramen perkawinan yaitu kesejahteraan suami dan istri, kelahiran anak, dan pendidikan anak seperti yang dirumuskan dalam KHK atau disebut dengan Kitab Hukum Kanonik 155. Kesejahteraan suami dan istri bukan karena harta yang berlimpah, jabatan, atau gelar bila dapat saling memberi diri dan menerima pasangan dengan penuh kasih dan ketulusan hati. Suami dan istri harus menerima kelahiran anak dengan penuh sukacita dan kebahagiaan, bukan sebagai beban, sebab anak adalah karunia Allah. Suami dan istri mengupayakan pendidikan yang utuh dan menyeluruh bagi anak-anak karena orang tua adalah pendidik yang pertama dan utama sebelum perayaan sakramen perkawinan. Imam wajib mengusahakan pendampingan berupa kursus persiapan sakramen perkawinan. Sakramen penguatan hendaknya diberikan kepada suami dan istri atau mempelai yang Katolik wajib mengaku dosa. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai tujuan sakramen imamat. Tujuan sakramen imamat adalah sebagai tanda dan sarana pemberian kuasa untuk bertindak atas nama Kristus dan atas nama gereja sebagai gembala dengan sabda dan rahmat Allah. Oke anak-anak, di sini Ibu sudah selesai menjelaskan materi pada hari ini. Dan di sini juga ada kesimpulan mengenai sakramen perkawinan dan sakramen imamat. Apa sih itu? Sakramen perkawinan adalah tanda kasih antara suami dan istri yang mencerminkan kasih Kristus kepada gereja. Melalui sakramen ini, pasangan dipersatukan oleh Allah untuk saling mengasihi, setia, dan bersama membangun keluarga Kristiani. Sedangkan sakramen imamat adalah panggilan khusus bagi mereka yang dipilih untuk menjadi pelayanan Allah dan umatnya. Melalui penumpangan tangan uskup, seseorang menerima rahmat Roh Kudus untuk melayani sebagai diakon, imam, atau uskup dan bertindak dalam nama Kristus untuk mengembalakan gereja. Oke anak-anak, di sini Ibu sudah menjelaskan pembelajaran pada hari ini. Sekian dan terima kasih.